Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tematik tema 3 tokoh dan penemuan subtema 3. Ayo menjadi penemu pembelajaran 5 dan 6. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anakku, untuk hari ini ya, sebelum kita belajar di pembelajaran 5 dan 6 ini ada beberapa informasi. Untuk tanggal 1 Desember nanti kita akan melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS ya. Nanti jadwal akan Bapak share. Ya, persiapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester. Dan setelah itu nanti akan ada juga ujian tahfiz ya. Ujian tahfiz 2 hari nanti setelah PAS. Nah, itu juga harus kalian persiapkan ya. Itu 2 informasi yang Bapak sampaikan terkait dengan ujian. Baik, anak-anakku, sekarang kita fokus ke pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5 dan 6 ini sudah ada pemetaan kompetensi dasarnya, yaitu IPS dan SBDP. Untuk IPS juga sama dengan yang kemarin ya, SBDP juga sama ya. Oke. Kemudian di pembelajaran 6-nya pemetaan KD-nya yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Ini juga hampir sama dengan yang kemarin ya, bukan hampir sama ya dengan yang kemarin juga. Kemudian yang berbeda di sini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran di pelajaran 5 ini ada 4 ya. Yang kalau yang sama itu bisa dilewati ya, karena sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya. Kemudian ini untuk tujuan pembelajaran di pembelajaran 6 sama ada, kalau ini ada 5 ya. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran 5-nya. Masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya, yaitu penemu radio itu adalah Guglielmo Marconi. Ia menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Di sini perintahnya, tuliskan kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio ya. Ini kita bahas bersama-sama, ini sudah Bapak isi ya. Kita bisa mendengarkan lagu, ini ya, manfaat. Kita bisa mendengarkan lagu, kemudian berita daerah, informasi penting, dan ceramah dari radio. Ya, ini adalah manfaat dari radio. Di antaranya ya. Kemudian dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Ini juga sudah Bapak isi ya. Dapat digunakan sebagai media informasi tentang harga bahan pokok dan sebagai media untuk iklan produk. Tuh, ya. Ya, coba kalian nanti mencoba ya untuk memanfaatkan radio ini ya. Memanfaatkan radio artinya kalian coba mencari channel di radio tuh ya. Coba apa yang kalian dapati nanti. Oke. Selanjutnya, dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Carilah fakta-fakta dari berbagai sumber. Ini juga sudah Bapak isi ini ya. Tinggal kalian dengarkan dan kalian boleh kalau ini dipindahkan di bukunya ya. Nggak usah dikirim, untuk kalian belajar sendiri saja ya. Ini adalah pesawat telepon ya. Dalam bidang ekonomi sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh.
Kemudian menghemat biaya transportasi saat transaksi karena tidak perlu tatap muka. Kemudian apalagi dapat disewakan ke orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Bisa memesan barang-barang dari tempat-tempat yang jauh tanpa harus bertatap muka ya. Ini pesawat telepon ya, atau handphone juga ya, ini sejenisnya ya. Kalau handphone itu bergerak, kalau ini tidak ya. Kemudian komputer atau laptop ya, mendesain poster untuk iklan ya. Ini banyak program-program untuk desain iklan ya, seperti Corel, Photoshop ya, dan banyak lagi aplikasi lain untuk mendesain poster. Kemudian mempromosikan produk melalui internet, menjual barang-barang melalui internet. Pembeli bisa berasal dari berbagai daerah bahkan negara. Ya, seperti apa menjual barang-barang melalui internet? Ya, seperti ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada ya, ada Bineka, banyak lagi ya. Ada Bukalapak, ada OLX ya. Itu melalui internet tuh ya, menggunakan laptop. Kemudian pembelinya juga bukan berasal dari daerah, bahkan dari negara ya. Bapak sering membeli alat elektronik dari negara Cina tuh ya. Negara Cina, ada dari Singapura juga ya. Apalagi yang di daerah ya. Kemudian itu manfaat dampak di bidang ekonomi laptop ya terhadap perkembangan ekonomi. Kemudian ini angkot, mobil angkot. Sebagai mata pencarian para sopir angkot, ini sudah pasti ya. Sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan seperti pasar ya. Ini juga masih berlaku nih ya. Bisa untuk mengangkut barang yang akan dijual, ini juga sama fungsi-fungsinya ya. Lebih jelasnya atau lebih mendalamnya ini mobil aja ya, tidak hanya mobil angkot ya, transportasi. Nah, kemudian apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Ya, karena saat ini kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dahulu. Sekarang hampir semua transaksi dilakukan melalui media elektronik. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Kalau tadi positifnya ini ya, ini negatifnya ya, karena dapat disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya digunakan untuk melakukan penipuan atau digunakan sebagai alat transaksi jual beli barang ilegal. Nah, ini ya salah satu dampak negatifnya ya. Ini jangan ditiru ya. Ketika penemuan digunakan dengan tepat maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern. Moga kamu menjadi penemu. Ayo berpikirlah untuk bisa menemukan hal baru yang positif. Penemuanmu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Nah, luar biasa ya. Mungkin ke depan kalian bisa jadi seorang penemu atau kalian menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, luar biasa. Dari sekarang ya kalian harus berpikir positif ya, harus semangat untuk meneladani ataupun mencontoh sikap-sikap seorang penemu tersebut. Siapa tahu nanti ke depannya kalian jadi seorang penemu ya. Seorang penemu atau seorang pembuat produk ya. Ini kerjasama dengan orang tua kalian, sampaikan kepada orang tuamu manfaat penemuan bagi warga dunia. Yang tadi sudah kita bahas, ada laptop, ada mobil angkot, ada apa lagi tadi? Ya, ada radio ya dan sebagainya ya. Mintalah pendapat orang tuamu penemuan apa lagi yang mengubah dunia, hal-hal yang dapat dilakukan supaya kamu juga dapat menjadi penemu yang membawa manfaat bagi orang banyak ya. Boleh didiskusikan dengan orang tua kalian.
Sekarang kita ke pembelajaran 6. Bayangkan seandainya Allah tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu, ya. Ini atas dasar apa semua itu atas kehendak Allah. Cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie, ya. Ini di pembelajaran sebelumnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ini sudah Bapak jawab juga, ya. Kalian tinggal mindahin, ya, untuk belajar kalian sendiri, tidak usah dikirim ke Pak Oji, ya. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua, sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Kemudian, tiga, apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Yang keempat, adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Sudah tentu ini sangat erat kaitannya, ya. Seorang penemu, seorang yang sukses pasti hidupnya disiplin, pasti kerja keras, dan pasti bertanggung jawab. Ya, di sini diskusikan bersama teman dan tuliskan jawabannya dalam bagan berikut, ya. Tidak dibuat bagan, akan Bapak jelaskan satu persatu saja, ya. Nah, tadi, ya, pertanyaan satu jawabannya ini penemuan teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Methods. Ya, ini di pertanyaan nomor satu. Kemudian yang kedua, disiplin, kerja keras, serta memiliki semangat dan tekad tinggi. Ya, ini pertanyaan keduanya jawabannya. Kemudian yang ketiga, mengharumkan nama Indonesia lewat penemuan-penemuannya, menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi, menjadi wakil presiden dan menjadi presiden RI ketiga, serta mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer. Oke, dan yang berikutnya, sikap disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab adalah sikap positif yang sangat dibutuhkan seseorang untuk menjadi sukses. Dengan memiliki sikap-sikap tersebut, seorang dapat mewujudkan cita-citanya. Sikap disiplin saja tidak cukup. Sikap disiplin akan lebih baik jika didukung dengan adanya sikap bertanggung jawab dan bekerja keras. Seluruh sikap tersebut berhubungan satu sama lain dalam menentukan prestasi seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Ya, ini harus ada pada diri kalian, ya. Sikap disiplin, sikap kerja keras, ya. Sikap-sikap positif lainnya lagi, kemudian sikap bertanggung jawab, ya. Mari anak-anakku, Bapak doakan mudah-mudahan kalian ada ini, ya, sikap-sikap tersebut pada diri kalian. Selanjutnya, ini tentang arus listrik, ya. Yang ini aja nih yang kita bahas. Gambarlah satu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut. Gunakan 3 buah saklar dan 6 buah lampu. Jika saklar 1 dinyalakan, maka ada 2 lampu menyala. Jika saklar 2 dinyalakan, maka akan ada 1 lampu menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka akan ada 3 lampu menyala, ya. Ini berarti nanti gambarnya ada 1 saklar dan ada 2 lampu yang menyala. Kemudian ada 2 saklar, maka ada lampu yang menyala. Kemudian ada 3 saklar, ya. Ini maksudnya di saklar ketiga, ya. Ini saklarnya ada 1, 2, 3, ya. Tuh, ya. Maka akan ada 3 lampu menyala. Tuh. Ini dibuat gambarnya, ya. Ini juga sudah Bapak buat, tinggal boleh kalian pindahkan di buku tematiknya, ya, atau di buku tema buku tulisnya, ya. Nah,
inilah gambarnya ya. Ini saklar 1 tadi. Saklar 1 kan 2 lampu menyala. Kemudian saklar 2 lampu 1 menyala. Kan saklar 3 lampu yang menyala. Ini gambarnya. Boleh kalian buat ya, dibuat digambar seperti ini ya. Nanti nggak usah dikirim lah ya, buat belajar kalian sendiri ya. Saklar 1, saklar 2 dan saklar 3. Paham anak-anakku ya? Ya, seperti ini gambarnya ya. Kemudian tulislah penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagian di bawah ini. Penemuan, ini ada 3 ya, 3 penemuan nih boleh. Sosial, pengaruh terhadap sosial, pengaruh terhadap ekonomi, pengaruh terhadap pendidikan, dan pengaruh terhadap budaya. Ya, ini diisi ya. Tapi ini juga sudah diisi sama Bapak. Silahkan kalian tinggal belajar ya. Mari kita bahas bersama-sama. Pengaruh penemuan terhadap 4 bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Ini ya penemuan lampu terus dalam sikap sosial sebagai penerang ketika berkumpul. Ekonomi mendukung kegiatan jual beli ketika malam hari. Pendidikan sebagai penerang ketika belajar. Budaya, manusia bisa beraktivitas di malam hari seperti menggelar pertunjukan. Kemudian roda, penemuan roda sebagai pendukung transportasi ketika ingin bertemu orang-orang. Ekonominya sebagai pendukung transportasi ketika ingin menuju pusat perbelanjaan. Ya, ini ada pakai roda 2, ada roda 4 ya, pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil ya. Untuk pendidikan sebagai pendukung transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah ya. Kalian juga ke sekolah ada yang menggunakan motor ya, ojek, ada yang diantar orang tuanya menggunakan motor ataupun naik mobil jemputan atau mobil sendiri ya. Kemudian untuk budaya, manusia lebih cepat sampai ke tujuan. Manusia malas berjalan kaki. Nah, hampir sekarang ini rata-rata jarang yang jalan kaki ya. Biasanya menggunakan motor aja ya. Ke Indomaret walaupun deket pakai motor, apalagi jauh ya. Ke Alfamaret atau ke pasar ya menggunakan sepeda motor atau mobil ya. Kemudian televisi sebagai media hiburan ketika berkumpul. Untuk sosialnya, untuk ekonominya menjadi media periklanan sebagai sumber informasi tentang ekonomi ya. Ini berita-berita misalkan harga naik, harga turun ya. Banyak kan harga-harga sembako itu naik ya, jarang turunnya. Kemudian untuk pendidikan mendapat ilmu tambahan, memperluas wawasan ya. Sekarang ada program TV kan di TVRI itu belajar dari rumah tuh ya. Kemudian untuk budaya sebagai media untuk mempublikasikan budaya suatu daerah. Nah, ini sudah kita jawab ya. Kalian tinggal boleh dipindahkan untuk belajar kalian sendiri di rumah. Ya, tidak usah dikirim. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran 5 dan 6 ya. Sebelum Bapak tutup ya, Bapak informasikan kembali bahwa akan ada pelaksanaan PAS penilaian di semester ganjil ini, yaitu pada 1 Desember pelaksanaannya. Nanti jadwal akan Bapak share ya. Kemudian yang kedua juga ada ujian tahfiz ya. Ujian tahfiz juga akan dilaksanakan setelah ujian PAS. Nah, untuk hari ini jadwalnya kan tahfiz ya. Nanti tahfiznya setelah Bapak ini ada hari ini Bapak jam 8 ya, pukul 8 akan ada upacara memperingati Hari Guru ya. Upacaranya dilaksanakan di Sekolah Min 7 Tangerang ya. Bapak akan
upacara dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, sudah beres, nanti kita akan setoran ya. Nanti akan Bapak umumkan di grup ya. Melalui video call saja ya. Terima kasih anak-anakku. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.